Halo saudara, dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu ya. Film ini menceritakan tentang 72 iblis, di mana salah satu dari mereka sudah menjadi baik dan mengasingkan diri. Oke, karena saya tidak pandai bicara, jadi kita langsung saja. Pria ini bernama Liu. Terlihat ia sedang mempersiapkan barangnya untuk pergi bekerja. Ia hidup dengan istri dan kedua putranya. Seperti biasa, ia sarapan dahulu sebelum bekerja. Ia bekerja sebagai petani dan dibantu oleh warga sekitar. Ada 2 orang asing yang datang ke desa mereka. Orang asing tersebut datang di sebuah warkop. Mereka memesan kopi dan gorengan. Setelah selesai, mereka bertanya pada pemilik warkop, apakah di sini ada yang menjual ketoprak? Itu warungnya ada di seberang warkop ini. Mereka pun langsung ke sana. Ternyata mereka datang untuk uang, bukan untuk ketoprak. Kakek itu pun dipukuli oleh orang asing tersebut. Liu terlihat tak bisa apa-apa. Dia tidak tega melihat itu. Dia pun mencoba melawan. Dia terlihat tidak pandai berkelahi, tetapi dia nekat terus melawan. Salah satu dari mereka pun tumbang dengan kecerobohannya. Yang satunya lagi terlihat membawa Liu keluar warung itu. Dia terus memberi perlawanan, seperti orang tidak bisa kungfu. Orang itu pun tumbang dan Liu pun menang. Kemudian datanglah polisi untuk melihat mayat itu. Ternyata mayat itu adalah salah 2 dari ke-72 iblis. Polisi pun mengumumkan bahwa Liu adalah pahlawan karena ia telah membunuh buronan paling sadis di sana. Polisi pun merasa ada yang janggal. Ia memeriksa tempat kejadian dan terus mengumpulkan informasi. Malamnya, polisi itu datang ke warkop untuk mencari tahu siapa sebenarnya Liu itu. Keesokan harinya, polisi itu datang ke rumah Liu. Ia menyuruh Liu untuk memperagakan kejadian kemarin. Polisi ini melihat kalau Liu bukanlah orang biasa. Ia memegang erat tubuh orang itu dan coba menghalangi mereka. Setelah itu, polisi ini mencari informasi dari masyarakat sekitar dan coba membuktikan. Ia mendorongnya ke sungai dan belum melihat gerakan kungfu dari Liu. Malamnya, polisi ini ikut makan malam bersama keluarganya Liu. Tiba-tiba ia pamit dan pergi dari sana. Liu pun akhirnya mengatakan yang sebenarnya, bahwa ia telah meninggalkan kelompoknya dan ingin memulai hidup yang baru. Setelah berkata, Liu menyuruh polisi itu untuk meninggalkan dia dan keluarganya. Sekali lagi, polisi itu mencoba membacok Liu. Sialnya, golok itu malah menancap di pundak. Ini adalah pembantaian yang dilakukan oleh 72 iblis itu. Liu mengantar polisi itu ke kota dan Liu berkata untuk melarangnya kembali. Sesampainya di kota, polisi itu melapor kepada kaptennya bahwa salah satu dari 72 iblis itu adalah Liu. Salah satu dari polisi itu datang ke markas 72 iblis dan mengatakan kalau anggotanya yang selama ini hilang berada di suatu desa. Namun, pemimpin 72 iblis itu malah marah-marah karena polisi itu telah mengganggu salah satu dari kelompoknya. Polisi ini pun tewas setelah dipukul pada pusat sarafnya.
terlihat ada beberapa orang sedang menyerang desa. Tiba-tiba gadis dari salah satu iblis itu datang di hadapan Liu dan menghajarnya. Liu tidak melawan dan menyangkal kalau dia bukanlah dari kelompok mereka. Karena Liu tidak mau mengaku, gadis ini berusaha melukai warga. Akhirnya Liu pun melawan gadis itu dan mengalahkan teman prianya. Dan ternyata benar, Liu adalah Tanglong, salah satu dari 72 iblis yang sadis itu. Mereka pun kejar-kejaran di atas genteng. Gadis itu meminta Tanglong untuk kembali ke mereka. Liu menolak. Perkelahian pun terjadi. Gadis itu terus berusaha melukai Liu. Gadis itu akhirnya jatuh ke sungai karena kecerobohannya. Ini adalah pasukan 72 iblis itu. Liu dan keluarganya berkemas karena desanya sudah tidak aman lagi. Liu terbayang dengan kejadian 10 tahun yang lalu. Di mana ia masih dalam kelompok mereka. Dia sangat kejam dan sadis pada manusia. Ia menyesali perbuatannya. Dia berkata, "Maafkan aku." Keesokan harinya, polisi itu datang lagi dan melihat desa itu sudah rusak. Liu bertanya kepadanya, "Kenapa kamu kembali?" Beberapa polisi itu pergi karena takut iblis akan datang lagi. Polisi penyidik ini tetap tinggal dan membuat rencana untuk membuat Liu mati sementara. Ke-72 iblis itu pun datang, dan polisi berkata kalau Liu sudah meninggal dan akan dibawa ke pengadilan. Polisi ini pun lari terbirit-birit, sedangkan ketua kelompok itu mencari anak dari Liu. Polisi ini takut kalau Liu tewas. Ia pun mencoba membangunkan Liu. Tak lama, Liu pun bangun. Dengan sengaja, Liu memotong tangannya dan berkata, "Aku bukan kelompok 72 iblis lagi." Kemudian Liu pulang dan mendapati ketua iblis itu di dalam rumahnya. Ketua itu marah ketika melihat Liu kehilangan satu tangannya. Ketua itu kemudian menyuruh anak itu untuk makan. Dia memaksa anak itu. Dia berkata, "Anak ini milikku." Ketua ini melemparkan anak Liu dan hampir saja. Liu pun marah dan menyerang ketua itu. Kedua anak itu selamat. Kemudian Liu pun bergelut dengan ketua ini. Polisi yang mendengar pertarungan langsung masuk ke rumah Liu. Ketua ini ternyata kebal bacok, sehingga Liu pun kewalahan dan menusukkan jarum yang membuat sebagian saraf putus. Liu terus melawan, namun tidak imbang. Ia terus dipukuli sampai keluar rumah. Liu hampir saja tewas, namun dengan cepatnya, polisi ini menancapkan jarum di leher ketua ini. Kemudian petir pun menyambarnya. Ketua ini pun tewas seketika.
Ya, dan begitulah endingnya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk di like dan subscribe dan tambahkan komentar di bawah. Terima kasih.